Selamat berjumpa bersama saya dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi pelatihan yang tergabung dalam agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan. Dalam hal ini, materi yang akan disampaikan adalah manajemen mutu. Izinkan perkenalkan saya, Yanto Soeharto, sebagai Wijaya Suara Ahli Muda BPSDM Provinsi DKI Jakarta, lahir di Majalengka 26 Juli 67. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang manajemen mutu. Dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas adalah antara lain 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019. Yang kedua, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005 K1 PDP 07 2019. Yang ketiga, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006 K1 PDP 07 2019. Kompetensi yang ingin dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 adalah bagaimana membangun kompetensi kepemimpinan melayani bagi para pejabat pengawas di lingkungan instansi masing-masing. Kompetensi kepemimpinan melayani merupakan kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan SOP. Pada agenda 3 ini ada beberapa mata pelatihan yang terkait, namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mata pelatihan manajemen mutu. Manajemen mutu adalah merupakan materi yang diberikan kepada peserta untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang mutu dan manajemen mutu, serta penerapan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengawas di instansinya. Hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti mata pelatihan ini, saudara diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengawas di instansi masing-masing. Indikator hasil belajar dari semua materi yang disampaikan nanti, diharapkan saudara mampu menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh penceramah. Yang kedua, mampu menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Yang ketiga, menjelaskan standar mutu menurut International Organization of Standardization atau ISO dan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang keempat, menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Yang kelima, mampu menjelaskan teknik-teknik pengendalian yang relevan dengan pelaksanaan tugas saudara di instansi masing-masing. Yang keenam, mampu mengendalikan proses pelayanan. Yang ketujuh, mampu menganalisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Kita masuk kepada sub materi pokok yang kedua, yaitu perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Pada materi pokok ini ada beberapa sub. Yang pertama, sejarah perkembangan manajemen mutu. Yang kedua, pengertian dan ciri mutu atau kualitas. Yang ketiga, pengertian manajemen mutu. Dan keempat, prinsip manajemen mutu. Kelima, tahapan manajemen mutu. Dan keenam, komponen manajemen mutu. Bagaimana sejarah perkembangan manajemen mutu? Kalau dilihat dari sejarahnya, dibagi beberapa era. Yang pertama adalah era tanpa mutu. Ini sebelum tahun 1920. Kemudian memasuki tahun 1921 dan sampai dengan 1949 sudah masuk era inspeksi. Yang berikutnya tahun 1930 hingga 1959 memasuki era pengendalian mutu, dan yang keempat tahun 1960 hingga 1979 memasuki era jaminan mutu, dan yang terakhir sejak tahun 1980 hingga sekarang
sudah memasuki era manajemen terpadu. Apa yang dimaksud dengan mutu dan ciri mutu? Berdasarkan derajat karakteristiknya yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan, ada 7 ciri mutu. Yang pertama adalah performa atau performance, yang kedua adalah keistimewaan atau featurecy, yang ketiga keandalan atau conformance, yang keempat daya tahan atau durability, yang kelima kemampuan pelayanan service ability, yang keenam estetika atau estetik, dan yang ketujuh kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Berikutnya, bagaimana pengertian tentang manajemen mutu? Ada beberapa pengertian tentang manajemen mutu. Yang pertama, manajemen mutu adalah sebuah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, apa yang dimaksud manajemen mutu terpadu? Yaitu sebuah cara mengorganisasi dan mengerahkan seluruh organisasi, setiap departemen, setiap aktivitas, dan setiap individu di semua tingkatan untuk mencapai kualitas. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem manajemen mutu? Yaitu sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Yang keempat, prinsip manajemen mutu terpadu. Menurut pendapat Hessler dan Brunel ada 4 aspek. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua respect terhadap setiap orang, dan yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, dan keempat adalah perbaikan yang berkesinambungan. Ini sesuai dengan ISO 9001 tahun 2015, di mana di sana dicantumkan bahwa ada aspek-aspek yang prioritas, yaitu customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence based, dan relationship management. Bagaimana tahapan manajemen mutu yang harus dilalui dalam menuju manajemen mutu terpadu? Yang pertama, harus ada tahap perancangan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap penilaian. Kemudian komponen manajemen mutu apa saja? Ada 4 komponen dalam manajemen mutu. Yang pertama adalah perencanaan mutu, yang kedua pengendalian mutu, yang ketiga jaminan mutu, dan yang terakhir peningkatan mutu. Selanjutnya, submateri pokok yang berikut, yaitu tentang standar mutu. Dalam hal ini kita mengacu kepada ISO dan BSN yang dimiliki oleh pemerintah kita. Bagaimana menurut ISO, mana saja yang relevan dengan instansi pemerintah? Standar-standar mana yang bisa diterapkan di instansi pemerintah? Di sini antara lain ada ISO 9001, ada ISO 14001, ada ISO 2200, ada ISO atau IEC 17025, dan berikutnya ada ISO 27001, dan berikutnya ISO 16949, berikutnya OHSAS 18001, 8 ISO 31000, dan ke-9 ISO 50001. Lalu bagaimana peran BSN bagi standar mutu di negara kita? Berdasarkan PP 102 tahun 2000, tugas dan fungsi BSN atau Badan Standarisasi Nasional antara lain adalah yang pertama, di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN, dan yang kedua, di bidang standar nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran atau KSNSO. Nah, bagaimana BSN melakukan fungsinya? BSN melakukan harmonisasi dengan standar internasional, antara lain dengan mengadopsi secara identik keseluruhan dokumen ISO menjadi SNI. Artinya, ketika BSN menerapkan standar manajemen mutu SNI ISO 9001, maka standarnya identik dengan ISO 9001 yang dikeluarkan oleh standar internasional. Dan yang kedua, untuk standar manajemen lingkungan SNI menggunakan SNI ISO 14001 yang identik dengan ISO 14001. Yang ketiga, SNI ISO 31000
merupakan sistem manajemen risiko yang identik dengan ISO 31000. Dan yang terakhir ISO 50001 yang identik dengan SNI ISO 5001 tentang sistem manajemen energi. Berikutnya SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Dalam hal ini esensinya adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, bagaimana teknik-teknik pengendalian mutu? Berdasarkan pembagiannya, teknik pengendalian mutu ini bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan masa perkembangannya, di mana pada masa perkembangan ini ada yang disebut dengan pengendalian tradisional dan modern. Kemudian berdasarkan substansi, ada yang didasarkan bersifat statistik atau kuantitatif, ada yang bersifat non-statistik atau kualitatif. Yang ketiga berdasarkan isi kawas 7 basic tools, ada diagram alir, lembar periksa, diagram Pareto, diagram sebab akibat, histogram, diagram pencar, dan diagram kendali. Kemudian bagaimana pengendalian proses pelayanan? Dalam hal ini ada 3 aspek yang harus dikelola dalam proses pelayanan. Yang pertama adalah mengelola proses pelayanan yang meliputi ada kode etik, kemudian memonitor perilaku pelayanan, menangani kompleksitas pelayanan, dan memastikan kebutuhan pelayanan. Yang kedua, mengelola hasil pelayanan. Dalam hal ini menangani kebutuhan pelayanan, menelusur kepuasan pelayanan. Yang ketiga, mengatasi pengaduan pelayanan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memelihara kepatuhan prosedur pelayanan. Antara lain dengan mengkaji keluhan-keluhan pelayan dan memperbaiki pelayanan. Kemudian bagaimana analisis permasalahan manajemen mutu dan solusinya dalam sebuah instansi. Ini perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada di instansinya. Bagaimana menganalisanya? Ada 2 langkah berdasarkan atau melihat dari perspektif manajemen mutu. Yang pertama adalah analisa sebab akibat terhadap masalah mutu kerja, di mana di sini akan dianalisa masalahnya, akibat jika masalah tidak diselesaikan, dan penyebab terjadi masalah. Yang kedua, analisa solusi dengan merumuskan solusi berangkat dari penyebab utamanya. Demikianlah materi manajemen mutu di dalam agenda ini. Semoga dengan mencermati dan melakukan simulasi latihan penyelesaian masalah dari kasus yang dibahas dan juga pengalaman belajar pada kesempatan ini dalam perspektif manajemen mutu akan menginspirasi saudara dalam penyelenggaraan tugas profesi masing-masing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.